Bayangkan sebuah kota dengan gedung pencakar langit, jalan lebar, pusat perbelanjaan megah, tapi hampir tidak ada manusia. Ini bukan film distopia. Ini nyata, dan ada di Cina. Lebih dari puluhan juta rumah kosong berdiri tanpa penghuni. Pertanyaannya bukan kenapa ini terjadi, tapi, apakah ini kegagalan, atau memang bagian dari sistem yang sengaja diciptakan? Selama puluhan tahun, dunia melihat Cina sebagai mesin pertumbuhan ekonomi paling brutal di abad ke-21. Kota tumbuh dari nol, infrastruktur dibangun dalam hitungan tahun, GDP melonjak. Tapi di balik semua itu, muncul fenomena yang bikin dunia bingung, kota hantu. Kota yang sudah jadi tapi tidak dihuni. Dan ini bukan satu dua. Ada puluhan, bahkan ratusan kawasan dengan tingkat hunian rendah. Pertama, kita luruskan satu hal. Sebagian besar, ghost cities, di Cina sebenarnya bukan kota mati seperti kota tambang di Amerika. Mereka adalah kota yang dibangun dulu, baru diisi belakangan. Masalahnya, Cina membangun terlalu cepat. Lebih cepat dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi lokal. Hasilnya kota siap pakai tapi belum ada yang datang. Beberapa kawasan memang akhirnya terisi setelah bertahun-tahun. Tapi banyak juga yang tetap sepi. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Di Cina, properti bukan sekadar tempat tinggal. Properti adalah mesin ekonomi utama. Sekitar 70% kekayaan rumah tangga Cina ada di real estate. Artinya orang beli rumah, bukan untuk ditinggali tapi untuk investasi. Dan ini menciptakan efek berantai. Developer bangun lebih banyak, pemerintah lokal jual lebih banyak tanah, harga naik terus, dan semua orang ikut beli. Mirip skema yang, jujur saja, mulai terlihat seperti Ponzi skala nasional. Di Cina, pemerintah daerah sangat bergantung pada penjualan tanah untuk pemasukan. Jadi mereka punya insentif kuat untuk terus membangun, terus menjual dan terus ekspansi. Masalahnya mereka tidak terlalu peduli apakah kota itu benar-benar dibutuhkan sekarang. Yang penting GDP naik, proyek jalan, ekonomi terlihat hidup. Akibatnya kota dibangun bukan karena kebutuhan, tapi karena target ekonomi. Inilah inti brutalnya. Cina mengalami overbuilding masif, supply perumahan jauh melampaui demand. Bahkan diperkirakan ada puluhan juta rumah kosong, angka yang sering disebut mencapai puluhan juta unit. Dan ini bukan cuma soal rumah kosong. Ini soal mall tanpa pengunjung, apartemen tanpa penghuni, hingga infrastruktur tanpa aktivitas. Kota terlihat modern, tapi kosong secara ekonomi. Banyak kota ini dibangun jauh dari pusat ekonomi, tanpa transportasi memadai, tanpa lapangan kerja. Dan lebih parahnya lagi, harganya terlalu mahal untuk orang biasa. Jadi siapa yang beli? Investor. Bukan penghuni. Dan investor tidak tinggal di sana. Sekitar 2020, pemerintah Cina mulai menekan utang developer. Pasar properti langsung goyah. Perusahaan besar seperti Evergrande runtuh. Proyek berhenti, banyak bangunan jadi, tapi tidak selesai. Dan kepercayaan publik mulai runtuh. Sekarang situasinya makin rumit. Cina menghadapi populasi menurun, angka kelahiran rendah. Urbanisasi mulai melambat. Artinya permintaan masa depan justru turun, sementara stok rumah sudah kebanyakan. Jadi kota kosong di Cina bukan sekadar kesalahan pembangunan. Ini adalah hasil dari sistem ekonomi berbasis properti, insentif pemerintah lokal, spekulasi massal, dan keyakinan bahwa harga akan selalu naik. Masalahnya, sistem ini hanya bekerja selama orang terus percaya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa Cina punya kota kosong? Tapi, apakah ini bom waktu ekonomi terbesar di dunia? Atau justru strategi jangka panjang yang belum kita pahami? Karena kalau sistem ini runtuh, dampaknya bukan cuma ke Cina, tapi ke seluruh dunia.